kami dari Properti Jogja pasti sudah tahu nih saya berada di Sadono Harjo Ngaglik Sleman. Ini lokasi baru, suasananya sangat nyaman, asri dan sejuk. Ini bisa teman-teman lihat suasananya seperti apa. Nah, lokasi ini lebih dekat ke Jalan Palagan. Nah, Jalan Palagan ini ada pusat perbelanjaan dari swalayan Progo, ada Mirota, lalu ada pusat kuliner nih dari yang tradisional sampai yang western itu juga ada. Dan tentunya teman-teman tak usah khawatir karena lokasi ini juga dekat dengan UII, itu hanya 10 menitan saja. Kalau misalkan teman-teman mau ke UGM itu hanya 15 menitan saja. Di kiri saya itu nanti itu ke arah Jalan Kaliurang. Tentunya di sana juga banyak sekali pusat perbankan, beberapa bank ada di Jalan Kaliurang, dan tentunya ada pusat perbelanjaan juga, ada Superindo, ada Mirota, lalu kafe-kafe juga banyak di sekitaran sana. Dekat nggak nih dengan sekolah bias? Nah, dekat ya. Nah, kalau mau ke Al-Azhar Monjali itu cukup ke arah Jalan Palagan. Kalau anaknya sekolah di Al-Azhar Kaliurang, tinggal lewat jalan samping ini tembusan mau ke arah Al-Azhar, itu tepatnya di Jalan Kaliurang. Nah, ini lokasi ini sangat fleksibel sekali, teman-teman bisa lewat ke segala arah. Jadi posisinya memang berada di tengah-tengah. Nah, di sini lagi ada proses pembangunan pos satpam dan pagar depan, dan ini nanti gambarannya seperti apa nanti saya cantumkan di pojok kanan saya. Oke, lokasi sebelumnya ini berada di Jalan Purwomartani. Konsep rumahnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat nih rumahnya gambarannya seperti apa. Saya cantumkan linknya di deskripsi. Developer lalu membuka lagi nih klaster perumahan sama-sama di Sleman, tapi ini berada di Jalan Kaliurang. Lokasi ini dekat dengan Jalan Palagan. Dan ini klasternya terdiri dari 14 unit. Lebar jalannya ini kurang lebih 6 meter. Dengan luas 6 meter itu mobil bisa papasan. Per 2 rumah itu biasanya dikasih sumur resapan. Untuk klaster ini tipenya tipe 120, luas tanahnya mulai 117 sampai 149 meter persegi. Unit ini sudah bisa dipesan, jadi bebas mau kapling berapa, karena ada 14 unit. Nah, nanti di bulan Maret itu nanti ada pembangunan tahap pertama sebagai rumah contoh. Nah, seperti apa gambarannya ini saya cantumkan di pojok kanan saya.
ini rencana Dena yang akan dibangun di bulan Maret. Kita masuk ke lantai 1 dulu ya. Di sini, ini nanti ada jalan lingkungan, kurang lebih 6 meter, jadi mobil bisa papasan. Lalu ini yang B, B ini adalah rencana taman. Nah, ini panjangnya 5 meter, lebarnya kurang lebih 1,5 meter. Nah, tentunya di sini kita masuk ke area carport. Area carportnya ini muat untuk 2 mobil. Juga bisa difungsikan untuk parkiran motor. Oke, kita masuk nih. Kita berada di titik C. Titik C ini merupakan teras rumah. Dan nanti ini juga bisa difungsikan untuk ruang santai karena ukurannya cukup besar ya. Ini 2,9 kali 2 meter. Nah, barangkali di sini nanti ditambah rak sepatu yang lebih modern, jadi bisa untuk tempat duduk juga, dan lalu di sini juga bisa dikasih meja kecil, ada pot bunga. Nah, oke, kita masuk ini ke kiri, ini adalah pintu. Lalu di sini ada jendela. Titik D ini bisa difungsikan untuk ruang tamu karena ukurannya ini cukup gede loh, 3,3 kali 3,1 meter. Oke, kita ke kanan nih, ke kanan ke titik E. Ini merupakan area santai untuk keluarga. Untuk layout lantai 1 ini lebih ke open space karena tidak terlalu banyak sekat dalam ruangan. Nah, oke, setelah kita di titik E, kita menuju titik H. Kalau titik H di sini adalah dapur. Nah, dapurnya ini nanti kalau lebih cakep kita kasih kitchen set ya. Jadi ada storage-nya atas sama bawah. Oke, kita geser sedikit. Nah, ini adalah ruang makan. Jadi ini area berkumpul keluarga, kita bersantap makanan istimewa yang disajikan orang terkasih. Nah, lalu kita mundur sedikit nih. Ini ada teras. Nah, sebelum teras ini ada pintu lipat. Ukuran terasnya kurang lebih 1,6 kali 2 meteran. Di samping teras ini tentunya ada taman yang cukup besar, jadi bisa dikembangkan untuk kemudian hari. Oke, lalu di samping teras ini atau dekat taman ini ada kamar tidur ukuran 3,1 kali 3 meter. Oke, jadi ya tetap oke lah karena ini bisa diletakkan tempat tidur, ini lemari. Nah, kalau space di sini bisa difungsikan untuk meja belajar barangkali atau meja rias. Oke, kita keluar. Nah, kita masuk ke sini. Ini adalah titik C. Ini merupakan toilet lantai 1 ya, teman-teman. Ini ukurannya juga cukup lebar dan luas. Ini ukurannya 2 meter kali 1,5 meter ya. Ini ada klosetnya, lalu sini bisa difungsikan untuk ruang untuk mandi. Oke, kita keluar sedikit. Nah, di bawah tangga ini adalah gudang. Bisa meletakkan barang-barang yang jarang digunakan, sehingga ruangan ini menjadi lebih rapi. Oke, kita naik tangga. Ini dari lantai 1 menuju lantai 2. Oke, ini lantai 2-nya. Seposisi sebelah sini nih areanya cukup luas sehingga bisa dikasih railing. Untuk area sini bisa kita tambahkan area kerja. Nah, untuk lebar mejanya kurang lebih bisa 40 sentian. Jadi tinggal dikasih saklar, meja kecil,
Atau kalau tidak difungsikan untuk ruang kerja, ini bisa dikasih kursi panjang, sofa, ya bisa dibilang sofa tapi yang kecil. Nah, lalu depannya ini void. Oke, dari void kita maju sedikit, kita masuk, ini pintu. Lalu sini ada ambalan untuk meletakkan TV. Ini ukuran kamarnya kurang lebih 3,9 kali 4 meter. Lalu ini ada wardrobe-nya nih. Oh, wardrobe-nya cukup besar dan ini ruangan yang ini juga bisa difungsikan. Kita ke area toilet atau kamar mandi. Paling pojok bisa difungsikan untuk wastafel, kloset, ini untuk ruangan basahnya. Oke, kita keluar. Oke, kita keluar sedikit. Nah, di sini ini adalah balkon. Nah, ruangan balkonnya. Nah, ini menghadap utara, view Merapi ya, teman-teman. Oke, karena masih ada 2 kamar lagi, kita mundur sedikit. Ruangan C ini adalah ruangan kamar tidur anak bersebelahan ya. Lalu yang satunya ini ada balkon. Balkonnya juga cukup besar. Bisa untuk ruang santai, untuk menikmati pemandangan yang ada di belakang. Di sini bisa dikasih kursi, meja kecil, dan dikasih tanaman-tanaman atau pohon anggrek. Oke teman-teman, nah ini kita masuk ke fasad rumah. Jalan lingkungannya kurang lebih 6 meter. Lalu ini area tamannya, ini panjangnya tadi 5 meter. Ini carportnya, muat 2 mobil. Lalu ini fasad lantai 1. Jadi direncanakan ada 4 jendela yang cukup panjang, ketinggiannya kurang lebih 2,5 meteran. Lalu ini ada naik sedikit untuk menuju ruang tamu. Oke, nah di sini di fasad lantai 2 itu ada balkon, jendelanya sliding. Nah, ini ada aksen bata expose. Nah, teman-teman, ini tempatnya nyaman, sejuk, dan tentunya dekat dengan pusat kota. Tertarik bukan untuk tinggal di rumah ini? Silakan teman-teman pesan unitnya sekarang juga, karena ini masih launching sehingga banyak sekali promo yang kami berikan. Untuk info lebih detail, teman-teman bisa kontak kami di nomor yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Klik tombol loncengnya yang ada di bawah ini agar teman-teman bisa mendapatkan informasi terupdate dari Jogja Property. Oke, sekian dari kami. See you, bye-bye.